Cara termudah untuk lolos pro firm ada dengan mengcopy sinyal dari analisis Traders Family, lalu lu copy sinyalnya ke si pro firm. Ini merupakan salah satu cara termudah gitu ya. Bahkan buat orang-orang yang nggak terlalu ngerti soal forex, lu tetap bisa lolos di pro firm dan sampai ke tahap payout hanya dengan mengcopy sinyal tersebut gitu. Terlebih lagi di Traders Family ini, itu analis-analis udah bisa kita pilah-pilah gitu. Udah tersedia level-levelnya dan kita bisa lihat portofolio secara terbuka. Cuman ya gue tau lah, walaupun gue sering menyampaikan hal ini, masih banyak dari kalian yang berkomentar, kalau bisa kalian coba kulik-kulik gitu di para analis, itu memiliki consecutive loss yang benar-benar kayak di luar prediksi BMKG banget gitu. Maksa ada yang consecutive loss sampai 10 kali, 15 kali, 19 kali. Jadi mau pakai risk per trade-nya 1% pun ketika diterapin ke pro firm, ini ya tetap gagal juga gitu. Dan gue rasa mungkin masih banyak kalian yang nggak terlalu paham lah gimana sih sebenarnya cara terbaik gitu ya buat mengcopy sinyal dari analis tersebut ke pro firm. So untuk menjawab pertanyaan tersebut akan gue buat di video kali ini, dimana gue akan mengajarkan kalian gitu sebenarnya gimana sih ya cara gue secara pribadi nih untuk memilih analis yang bakal gue copy sinyalnya ke si pro firm. Dan ya mungkin ini bisa menjawab pertanyaan kalian terkait consecutive loss tadi yang terlalu tinggi ya. Jadi langsung aja kita masuk ke videonya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Langkah pertama ya tentu aja, lu perlu login dulu nih ke website-nya di Traders Family ya. Ya, sebenarnya lu tinggal isi data pribadi lu aja kayak pakai email dan ya kayak biasa lu login ke website-website aja sih. Dan berikutnya setelah lu udah masuk, lu pilih di bagian tab copy sinyal dan lu mulai melakukan pencarian kira-kira analis apa sih yang cocok dengan metode trading lu, metode resiko lu gitu ya. Yang akan lu copy sinyalnya ke pro firm. Dimana ya biasanya nih kalau gue secara pribadi ya, gue bakal nyari channel yang memiliki subscriber ya nggak terlalu tinggi. Karena ini hal juga sebenarnya gue concernin yang mungkin kalian juga banyak tanya di kolom komentar ya. Kayak kalau bisa kita sama-sama copy channel yang sama, terus kita sama-sama menggunakan profile yang sama. Terus ketika kita copy sinyal itu sama kayak copier yang lainnya, apakah kita nggak diindikasikan kalau akunnya di-tradingin sama orang lain? Maka jawaban gue ya ada kemungkinan lah hal itu bisa terjadi. Cuman nanti tergantung lagi nih dari jam lu input transaksinya, terus ketika harganya ya bisa lu beda-bedain tipis lah. Mungkin bisa memberikan keamanan lebih, tapi tetap sebagai bentuk keamanan paling besar nih ya lu cari aja jumlah subscriber yang nggak terlalu banyak. Jadi kalau bisa dibilang tetap aja nih lu pakai subscriber yang nggak terlalu banyak, lu copy tapi tetap kena ban ya berarti sial aja gitu ya. Lu udah dikit terus pakai profile yang sama pula. Gitu. Lanjut. Dan biasanya di sini cara tergampangnya ya lu jangan pakai dari top performing channel sini. Karena rata-rata di top performing channel sini ya jumlah subscribernya juga banyak ya. Jadi ya lu bisa lah lu kulik-kulik di bagian-bagian bawahnya gitu. Lu cari-cari sendiri, lu pakai filter yang lu sukai dan ya lu tentu yang dianalisis tuh. Cuman karena ini buat konten, jadi gue menggunakan biar cepet aja ya. Gue bakal memilih salah satu channel yang tadi udah sempat gue lihat-lihat juga di @312ipain. Kita klik. Oke. Nah, jadi setelah muncul, langkah pertama nih untuk lu menganalisa si analis ini kira-kira berapa layak sih dia buat ke pro firm gitu ya. Lu harus ngeliat dulu dari sisi biayanya buat subscription-nya itu sebulan berapa. Dimana di sini dicantumin ya, untuk sebulan all-in-one-nya itu 377.000. Dimana kalau secara gue pribadi ya, ini jumlah angka ini nggak terlalu mahal juga lah, masih bisa history reward-nya masih masuk lah dengan potensi nanti lu dapat payout dari pro firm. Lanjut, langkah berikutnya nih yang paling penting banget. Gue bakal ngeliat dari sisi sebelah kanannya, yaitu di bagian sinyal frekuensinya. Gue secara pribadi, gue tuh lebih tertarik ke analis-analis yang memiliki probabilitas metodenya itu lebih tinggi. Dan di sini kalau bisa kalian lihat nih, ini probabilitasnya udah bisa dilihat ya. Kalau misalnya kalian juga masih bingung gimana cara hitung probabilitas, kalian tinggal bagi aja dari 171 ini, dibagi sama total transaksi di 320. Ya kurang lebih nih berarti probabilitasnya ya di 53%-an something lah mungkin ya. Ya pokoknya di atas 50% lah, nggak terlalu beda yang tinggi-tinggi banget. Nah kenapa gue mencari analis yang memiliki probabilitas tinggi? Karena perlu kalian ingat juga nih, bahwa pro firm senjata terbesarnya adalah di drawdown. Seperti yang sempat gue jelasin juga di video gue sebelumnya ya, dari data top one. Dimana rata-rata trader itu gagal di drawdown. Dan drawdown itu hanya bisa terjadi ketika trader itu mengalami consecutive loss yang cukup besar. Gimana kalau bisa metodenya aja gitu, udah memiliki bisa probabilitasnya kecil gitu. Kayak di 30%-an atau 40%-an. Yang which is dari 100 transaksi, lu bakal mengalami 70 sampai 60
kali loss beruntun. Nggak beruntun juga sih, tapi potensi loss. Yang which is dari 70 dan 60-nya itu, ada chance itu terjadi secara beruntun. Dan ya sekali lagi, karena gue mendahulukan soal resiko, gue bakal ini yang probabilitasnya besar. Dan gue milih channel ini karena tadi sempat gue kulik-kulik, ini juga yang probabilitasnya di atas 50%. Lanjut, setelah itu kita bakal ngeliat. Yang bakal kita lihat berikutnya adalah di average sinyal positif per week, yaitu 9. Jadi dari sini lo harusnya udah tahu ya, bisa selama seminggu nanti kalau bisa lo copy sinyal ini, copy channel ini, lo kurang lebih bakal kerja sebanyak 9 kali gitu. Ya menurut gue jumlahnya nggak terlalu banyak lah, 9 kali termasuk kecil, ya kecil lah, lumayan gitu. Dan bisa kalian lihat lagi di sini adalah ini consecutive profitnya, di mana dimiliki cons profit itu sangat besar banget di 23 kali. Sedangkan di konsolsnya itu cuma 6 kali. Jadi adalah hal yang sebenarnya gue suka banget di analis. Ketika dia memiliki konsolsnya itu kecil. Karena ini aman lah buat kita copy ke Profirm. Cuman kan mungkin tadi kalian lihat, ya mungkin kalau channel ini emang bisa dipakai. Tapi kalau bisa gue pengen channel-channel yang lain, tapi konsolsnya gede gimana? Nah langkahnya, itu kalian ke bagian statistik yang bakal gue bahas nanti ya. Gue lanjut dulu di sini. Kalian juga harus perhatikan average RR-nya berapa. Dimana kalau di sini ya kurang lebih ya 1:1,5. Ya 0,86 banding 1 ya kurang lebih begitulah. Dan dimana dia memiliki average SL pips-nya ya di sekitar 195 pips. Yang ini berarti aman banget ya ketika lo menggunakan Profirm yang memiliki spread cukup besar. Jadi dengan ini harusnya lu nggak bakal, bukan spread sorry, tapi slippage. Jadi harusnya akun lu kalau bisa lo ikut Profirm, nggak bakal kena dampak sama slippage gitu, karena emang SL lu yang cukup besar juga. Lanjut. Nah tadi kan gue sempat bahas ya tentang bagaimana sih cara mengatasi consecutive loss. Mungkin di channel ini emang kelihatannya kayak 6 kali kecil, tapi kalau bisa channel lain gimana? Langkahnya adalah kalian tinggal kopinya itu nggak usah copy semua pairnya. Ini ada salah satu hal yang juga sempat disampaikan Pak Tito gitu ya. Dimana kita bisa mengcopy analis secara ketengan. Ini bahkan ketika Pak Tito ngomong lagi di videonya, gue benar-benar langsung terbukakan mata gue. Akhirnya gue dapat jawaban gitu. Dimana kalau bisa lu ngeliatin consecutive loss-nya itu bisa 6 kali. Kayak mungkin jumlah yang cukup kecil, tapi ya anggap aja besar lah. Ini terjadi ketika lu nge-copy semua pair yang tersedia di channel ini. Sedangkan kalau bisa nanti lu pilih-pilih, lalu cuma pilih bisa pair-pair tertentu doang. Dengan lu pilih pair-pair tertentu doang, tentu banget ya, pasti consecutive loss lu juga bakal turun. Dan sekarang gue bakal ngajarin, gimana sih cara pilih pair yang kira-kira optimal. Maka kita akan lanjut nih ke bagian di statistiknya. Di bagian statistik, kalau bisa kalian scroll ke bawah, kalian tuh bakal ngeliat performa dari berbagai macam pair. Nah, di sini buat kalian filternya, kira-kira pair mana aja sih yang harus kalian copy. Kalian sebenarnya tinggal ngeliat aja nih, kira-kira pair apa aja yang warnanya tuh biru gitu, di sini. Yang mencerminkan profit. Dan ini kelihatan banget ya, bahwa di channel ini berarti yang profitnya paling besar di pair XAU USD, terus yang kedua ada di GBP USD, USD JPY, dan Euro USD. Yang sisanya ya profit kecil atau cenderung loss. Dengan begitu, sebenarnya kalian tinggal coba-coba aja kalian lihat tuh. Ini kalian perhatikan dulu ya, data di selama 1 kuartal kurang lebih ya, di tahun 2025. Di mana Januari profitnya 1.680-an, 3.570, 863, dan di April baru 93 pips. Kalian tinggal pilih nih di bagian filter. Nah, nanti kan tinggal pilih mungkin selama ya 6 bulan lah ya, yang nggak jelek-jelek banget. Jadi kita tinggal pilih-pilih aja nih pair ya. Kok bisa kita pilih cuma di XAU USD doang, terus kita pilih fine. Maka datanya akan berubah mengikuti XAU USD doang. Nah, kalian lihat di sini. Ya, sebenarnya ini secara Januari di 1.800, 2.660, dan malah di April jadi minus. Ya, bisa dibilang ini adalah data yang nggak terlalu berubah drastis ya, karena emang mungkin di channel ini, major kemampuannya gitu ya, paling besar itu di XAU USD. Dan di sini kalian juga bisa main-mainin aja nih. Kalau bisa tadi kan kalian lihat ya, salah satu yang terbesar keduanya itu ada GBP USD. Tinggal kalian masukin juga GBP USD, terus kalian find lagi. Terus kalian lihat lagi, scroll lagi ke bawah. Nah, sekarang udah aman kan? Yang tadi kalau pakai XAU USD doang, mungkin April lalu bakal minus. Tapi dengan gue gabungin juga dengan GBP USD, April bakal jadi positif. Nah, di sini kalian tinggal main-main aja sih. Kalian tinggal coba aja nih satu-satu. Ya, cara supaya kalian nggak capek-capek gitu ya, nyoba satu-satu. Ya, sebenarnya kalian tinggal ngeliat aja tadi di bagian statistik, terus yang bagian birunya paling besar tuh yang mana aja. Yang kalau bisa bagiannya itu masih merah, ya itu bisa kalian skip lah.
Dan nanti ya tinggal kalian tentuin deh. Misalnya kalian udah nentuin nih, oh iya nih mungkin channel ini mantep di XAUUSD sama GBP USD. Ya kalian tinggal ketengan aja gitu, kalian copy, kalian pilih yang bagian custom ini, terus kalian copy sini XAUUSD sama GBP USD doang. Yang itu juga bakal nurunin harganya. Lu kalau bisa harga 377.000 ini, adalah ketika lu nge-copy semua pair yang disediakan oleh channel ini gitu. Tapi kalau cuma pilih 2 pair ya tentu harganya nggak bakal semahal ketika lu milih semua pair. Dan ketika kalian udah milih 2 pair yang ingin kalian copy, apakah tugas kalian udah selesai? Jawabannya masih belum ya, karena ini jawabannya masih cukup panjang. Ketika kalian udah tahu ini profit, ya itu bukan hal yang penting lah. Kayak sempat gue bilang juga ya, bahwa kalau misalnya pips, gini satuan pips, ya mungkin gue mau kelihatan besar-besaran atau apapun, itu tetap bergantung sama yang namanya lot size. Dan di Traders Family ini, ketika dia melihat portofolio, itu nggak menggunakan lot size, tapi menggunakan jarak pips. Jadi kalau misalnya kalian lihat di bulan April ini, mungkin cuma 97 pips, tapi kalau bisa kalian pakai lotnya besar gitu, bisa kayak 5 lot, yang which is berlebihan banget ya 5 lot. Cuman kalau bisa kalian pakai 5 lot, kalau 97 pips, itu udah berapa ribu dolar. Ya jadi logikanya kayak gitu ya. Jadi even kalian udah tahu ini profit, nggak semena-mena langsung kalian copy. Kan yang paling pentingnya lagi nih, itu di bagian probabilitasnya. Jadi kita bakal balik lagi nih ke bagian depan, itu di bagian summary-nya. Di bagian summary ini, kalian juga bisa menghidupkan filter yang tadi. Misalnya di sini. Kalian juga bakal pakai mungkin buat nge-refresh dulu aja, gue bakal pilih all dulu, terus gue pilih find. Jadi di sini buat kalian pahami dulu, kalian lihat lagi nih. Bahwa di sini profit circle-nya di 116 ya, yang kayak tadi gue bilang, dan memilih consecutive loss-nya 6 dan consecutive profit-nya 23. Kalau bisa tadi gue ganti nih, ya mungkin kalau bisa gue cuma pengen copy di channelnya di pair XAUUSD doang deh, supaya gue kerjanya makin dikit lagi. Nah, tinggi pilih mungkin 6 bulan lah ya. Setahun deh, biar lebih panjang. Terus kan tinggal pilih fine lagi. Ini nanti angkanya akan berubah. Gimana kalau bisa kalian lihat nih? Probabilitasnya ada di 125 banding 234. Yang kurang lebih itu nggak terlalu banyak perubahan yang signifikan ya sama lo copy semua pair. Karena sekali lagi, channel ini yang paling kuatnya gitu di bagian XAUUSD-nya. Kalian lanjut. Yang kalian bisa lihat, ya mungkin ini average signal positive per week yang tadinya 9. Jadi tinggal 6. Jadi selama 1 minggu, kerja lu bakal jauh lebih sedikit lagi dengan lu mengcopy 1 pair aja. Dengan cara ketengan tadi. Dan bisa kalian lihat di consecutive profit-nya yang justru menurun, dan consecutive loss yang justru tidak berubah. Berarti yang kemungkinan dari all pair tadi ya, yang mengalami 6 kali consecutive loss itu, ya di pair XAUUSD. Even walaupun dia mengalami 6 kali consecutive loss, tetap aja nih, consecutive profit-nya itu sampai 17 kali. Dan error-nya masih sama ya, masih konsisten ya, di kurang lebih 1 banding 1,5. Nah mungkin kalian ngerasa, oh mungkin masih kurang oke lah, masih kurang profit atau gimana gitu. Kalian tinggal masukin lagi nih pair keduanya, yaitu di GBP USD. Tinggal pilih find. Kita lihat. Oke, jadi setelah udah kita ganti ya dengan XAUUSD sama GBP USD, kita tinggal scroll lagi nih. Bahwa di sini kalau bisa kalian lihat, ini probabilitasnya, ya ada peningkatan walaupun jumlahnya nggak terlalu signifikan. Dan di sini kalian bisa scroll lagi ke bawah, kalian mungkin kerjanya bakal jadi lebih banyak, sedikit lah, jadi 7 kali selama 1 minggu. Dan di sini consecutive profit-nya nambah ya. Yang tadi cuma belasan kali kalau bisa lo copy XAUUSD doang, sekarang naik jadi 20 kali. Dan tetap aja, consecutive loss-nya nggak berubah di 6 kali, error ratio-nya juga nggak berubah. Nah, mungkin kalian coba ngide lagi nih, bahwa mungkin kalian ngerasa XAUUSD nggak terlalu worth it gitu, atau kalian pengen mencari yang probabilitasnya lebih tinggi lagi. Kalian tinggal matiin aja XAUUSD, terus tinggal kalian fokus aja nih ke GBP USD, terus pilih find. Dimana ini data selama 1 tahun. Dan kalau bisa kalian lihat secara probabilitas, ini peningkatannya signifikan banget. Probabilitas yang tadinya berapa persen, ini jadi naiknya jauh banget gitu. Dari 12 kali transaksi di GBP USD, dia profit 10 kali, yang berarti loss-nya itu cuma 2 kali doang. Dan kalau bisa kalian lihat nih, ini dia nggak pernah terjadi consecutive loss sama sekali, yang mungkin ya cukup aman lah. Dan kalau bisa kalian lihat juga, consecutive profit itu tinggi banget, yaitu sampai 10 kali untuk GBP USD. Cuman, yang tetap perlu kalian pahami nih, dia average sinyal positive per week, yang menunjukkan datanya 0. Bukan berarti kalian nggak kerja ya. Kalau kalian nggak ikutin sinyal ya tentu kalian nggak bakal dapat profit. Tapi pada ini terindikasikan bahwa channel ini mungkin untuk nge-posting GBP USD itu nggak terlalu sesering XAUUSD gitu. Jadi cukup lama lah postingnya. Seminggu aja bisa kadang-kadang nggak posting sama sekali.
Ya, which is kalau bisa kita udah bayar ini channel dan nggak muncul sinyal kan ya merugikan ya, walaupun nggak sepenuhnya merugikan lah, asalkan dia sinyal postnya dikit tapi profit terus nggak masalah juga. Dan bisa dilihat ya consecutive profitnya juga tinggi banget. Dan rata-rata selama sebulan dia cuma posting 2 kali. Untuk error rasionya juga terjadi sedikit perubahan, yaitu di kurang lebih jadi 1:1 ya. Dan dari situ, kalian tinggal main-main lagi aja nih. Kalian nyari kira-kira pair-pair mana aja sih yang memiliki probabilitas oke ya, setelah kalian tadi masuk dari data statistik. Dan ketika kalian udah milih pair gitu, anggap aja kalian milih 2 pair tadi lah, XAUSD sama GBP USD. Apakah kerjaan kalian udah kelar? Tentu juga masih belum. Kalian berikutnya adalah harus kalian pergi ke tab di history sinyalnya. Dan history sinyalnya kalian mau pilih nih untuk pair yang tadi ya. Oh, di sini nggak bisa deh. Jadi ya kalian lihat secara manual. Gimana kalian yang pengen kalian tahu itu kira-kira jam dia itu ngepostingnya itu jam berapa aja. Kalau bisa kalian lihat ini dia pilih created ad-nya. Ini jam 3 pagi, jam 11 malam, 11 malam, jam 2 siang, 7:30, 8, setengah 2, jam 12.40, dan berbagai macam jam-jam lainnya. Mungkin kalau jam-jam yang masih jam kerja bukan masalah ya. Cuman di jam-jam yang kayak tadi di awal gitu, kayak mungkin jam 3 pagi, itu kan hal yang, ya gimana ya, apalagi kalau bisa lu tipikal yang mirip kayak gue ya, yang bukan orang yang tidur terlalu larut gitu. Itu bisa kalian juga tadi pilih buat kopinya itu di pair GBP USD. Dan kalau bisa ngeliat di sini, GBP USD ini dipostingnya jam 12 malam. Udah kalian bayar, terus sinyalnya jarang muncul, sekalinya muncul sebulan cuma 2 kali, dan sekalinya muncul, kalian ketiduran. Terus kalian nggak bisa ikut antri dan menikmati profitnya, kan sama aja bohong. Jadi ketika kalian udah milih pair, kalian harus tahu nih karakteristik dari si analis ini gimana. Dia tuh bakal munculin sinyal itu jam berapa aja. Kalau bisa masih ada lagi nih yang ngomong, kalau bisa lu copy sinyal ini bisa otomatis. Sekali lagi nih, gua tekanin ya, nggak ada platform manapun yang menggunakan broker MRG. Dan Traders Family hanya menyediakan untuk lu otomatis copy sinyal di broker MRG ya. Jadi ini lu pahamin ya. Tetap aja lo copy-nya nggak bisa otomatis gitu. Jadi kalau bisa kalian udah milih pair mana yang secara statistik oke. Terus kalian balikin lagi ke depan yang secara probabilitas oke. Yang kalian lihat secara historis sinyalnya juga mungkin secara jamnya sesuai lah dengan jam tidur kalian. Kalau kayak begitu, ya berarti kalian udah good to go gitu. Dan kalian udah bisa milih channel ini dan langsung aja kalian tinggal subscribe. Cuman apakah tugas kalian udah selesai? Jawabannya ya lagi-lagi masih belum. Dan untuk step berikutnya ini adalah salah satu step yang paling krusial. Dan di sini ya gue nggak perlu nunjukin data apapun. Dimana kalian harus menentukan nih kira-kira metode untuk kalian mengelola resikonya itu seperti apa. Karena sekali lagi nih, gue omongin nih ya, bahwa di Traders Family itu para analis ya ketika kita lihat di portofolionya, itu nggak ada indikasi pengelolaan resikonya seperti apa. Jadi kayak pure aja gitu, itu dari jarak pipsnya berapa. Itu aja ketika kalian udah milih gitu, kayak analis mana yang perlu kalian udah copy. Terus mau nentuin kalian menggunakan risk per trade atau margin use gitu. Kalau bisa kalian menggunakan risk per trade ya, kalian satu lagi kira-kira metode apa nih yang paling optimal. Dimana di video ini gue udah ngajarin 2 cara ya ketika lo mau mengelola resiko gitu. Lo bisa ngeliat dari metode yang menggunakan risk progresif, atau juga lo bisa menggunakan metode yang risk regresif. Atau ya lo menggunakan risk yang konsisten juga. Jadi kayak selalu pakai risk per trade-nya 1%, 1%, 1%. Ya itu tetap juga boleh gitu. Dan ya, tinggal kalian tentuin aja deh. Kira-kira ini dari analis ini dengan probabilitasnya seperti tadi yang gue tunjukin, kira-kira cara paling gampangnya itu gimana? Dan mungkin buat gue kasih bocoran aja ya. Kalau bisa kalian mencari menemukan analis dengan probabilitas tinggi seperti tadi, kalian bisa menggunakan metode risknya itu risk progresif ya. Dan kalau bisa kalian temu tipikal channel-channel yang mungkin memberikan sinyalnya itu cukup tinggi saat news dan probabilitasnya juga tinggi saat news. Kalian bisa menggunakan metode risk regresif. Tapi kalau kalian menemukan channel mungkin dengan probabilitasnya nggak terlalu tinggi lah, tapi error-nya cukup besar gitu. 1:3, 1:5, dan seterusnya. Mungkin pendekatan paling optimalnya adalah kalian menggunakan risk yang konstan. Dan mungkin masih banyak banget lagi nih metode atau model-model untuk kalian mengelola resikonya. Ya nanti perlu sesuaiin aja lah sama gaya main lu itu gimana. Yang kira-kira psikologis lu juga kuat buat nahannya. Karena even ketika lu cuma copy doang nih ya, tetap aja nih ketika lu lihat di profile, lu tuh masih memiliki kemampuan untuk meng-close-nya secara manual. Dan hal ini adalah hal yang dilarang banget nih. Karena kalau bisa udah ngelihat si analisnya ini kinerjanya bagus, udah lu pilih pair-pairnya, tapi ketika nanti lu melakukan transaksinya, terus lu ubah-ubah lagi, lu tutup secara manual, stop loss lu geser-geser,
tentu aja data dari analisnya atau portofolio dari analisnya tadi juga buyar. Dan profit yang tadi lu harapkan, itu juga nggak bakal lu dapat. Jadi hal terakhir nih, yang juga cukup krusial untuk kalian siapkan, adalah dari sisi mental. Dimana kalian udah bisa bersikap nih, sebagai seorang investor. Kalian pokoknya pikirlah bahwa uang kalian itu berharga banget. Kalian udah bayar, udah keluarin duit buat ngasih, buat subscription gitu ya ke channel-channelnya. Terus kalian kan berarti kan pengen kerja sesedikit mungkin ya. Dimana kalian udah mengeluarkan uang, masa mau kerja juga? Ketika kalian ngasih uang, ya kerja kalian harus lebih sedikit lah. Dimana kerja kalian lebih sedikit, kalian nggak perlu capek-capek buat harus ngubah-ngubah SL-nya, geser-geser take profit-nya. Apalagi kayak kalian ngelakuin itu dengan secara emosional. Ingat nih, kalian ini atau kita ini adalah seorang investor. Kita mencari analis yang bagus untuk kita pekerjakan, untuk lolos pro firm, saya bisa mendapatkan imbal hasil yang lebih tinggi lagi. Justru kalian harus mencari pendekatannya, di mana kalian harus kerja sesedikit mungkin. Jangan kalian udah bayar, kalian mau kerja terus gitu. Kalian mau ngeliatin chart terus. Kalian mau geser SL, mau geser take profitnya. Buat apa? Kalian investor gitu. Mental kalian ketika kalian udah mau copy salah satu channel, itu harus dikuatin dulu. Ketika kalian copy, berarti kalian copy sepenuhnya mengikuti data portofolionya. Dan jangan ada yang kalian ubah, hanya mengikuti perasaan kalian. Ingat, mentalitas itu penting banget ya. Dan ya, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan pada video kali ini ya. Dan kalau bisa kalian masih ada pertanyaan tentang bagaimana sih mungkin analis-analis yang lebih cocok buat kalian bisa langsung komentar aja di kolom komentar di bawah ya. Dan mungkin gue juga bakal ngasih tahu kalau sebenarnya gue sempat ngomong di WhatsApp grup gue ya. Gue bakal ngajarin, sebenarnya bukan ngajarin, tapi bakal ceritain gimana sih proses gue dari gue mencari metode dari titik nol banget sampai ke tahap optimalisasinya. Dimana mungkin kalian ya udah di tahap yang cukup paham lah kalau sebenarnya sebuah metode itu ya sama aja, itu tergantung dari probabilitasnya. Cuma mungkin yang pengen gue tekanin di sini adalah mungkin dari cara gue mengoptimalkan strategi gue, itu bisa kalian pakai untuk mengoptimalkan strategi kalian. Karena sejujur-jujurnya nih, merasa menurut gue aja nih, metode gue itu ya bisa bilang cukup bebas banget lah. Jadi banyak banget celah yang mungkin bisa kalian pikirin dan mungkin bisa kalian terapin ke metode kalian. Tapi dengan syarat nih, metode itu akan gue bikinin konten ketika gue udah mencapai 1000 subscriber. Jadi kalau bisa kalian penasaran, ya tolong dibantu subscriber lah ya. Dan ya mungkin itu aja. Thank you and see you on the next video. Bye-bye.